Ini Pak Prabowo pegang kendali 100% nggak sih terhadap kabinet-kabinetnya ya, berkaitan dengan banyak krisis-krisis, katakan Iya, konflik-konflik di masyarakat kemarin. Nikel di Raja Ampat gitu ya. Pak Bahlil jadi apa namanya sasaran, katakanlah seperti itu ya. Kemudian sekarang Mendagri Pak Tito menjadi sasaran. dan ini kemudian menjadi kemana-mana perbincangan Pak Bonggas. Betul. Jangan-jangan ini diajukan, ini dipindahkan ke Sumatera Utara karena ada potensi ekonomi di sana. Bahkan keputusan itu dilakukan presiden pada saat di luar negeri ya, melalui Betul, rapat iya, terbatas online ya. iya. Artinya saya pikir Pak Prabowo sudah melihat ada krisis di sini yang harus segera diputuskan dengan cara yang tepat. Belakangan ini memang terasa ruang digital jadi sedikit lebih longgar. Bisa Ya, dikatakan agak lebih sehat dibanding sebelumnya. agak lebih sehat. Agak lebih sehat. Meskipun Pak Bonggas harus Ya. diakui juga masih ada upaya-upaya pembungkaman suara publik. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan kami dari segmen Kata Pade dari Politician Academy dan Drone and Prit. Dan hari ini tentu saja seperti biasa kita akan membahas masalah-masalah yang seru, masalah-masalah yang menjadi isu di masyarakat. Dan seperti biasa, saya ditemani oleh sahabat setia saya dari Drone and Prit, Mas Nova Mujahid. Mas Nova, apa kabar? Selamat pagi, kita sekarang syutingnya pagi. Betul. Alhamdulillah baik Pak Bonggas. Sehat-sehat buat Pak Bonggas. Baik, Mas Nova, kali ini kita membahas isu yang mengemuka mungkin seminggu terakhir, cukup menjadi pembicaraan publik, yaitu mengenai masalah polemik 4 pulau yang diperebutkan oleh Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Ya, Nah, eh, bagaimana ini Mas? Kita tentu saja yang pasti prihatin ya, karena biasanya kalau yang namanya sengketa wilayah itu antar negara ya, ya, sifatnya ya. internasional. Mungkin baru kali ini sejak di masa reformasi mungkin, atau saya nggak terlalu update, tapi isu-isu seperti ini nggak mengemuka. Nah, baru kali ini isu tentang 4 pulau yang menjadi batas atau diperebutkan oleh 2 provinsi ini menjadi mengemuka. Nah, Ya. kalau kita lihat dari isu besar tersebut, bagaimana pembicaraan di dunia maya berkaitan dengan ini, Ya, tentang isu yang muncul? Monggo, ya. Mas. Baik, Pak Bonggas. Saya izin share screen ya. Ya, Eh, Betul sekali, isu ini menjadi perhatian nasional Pak Bonggas. Terbukti dari tingginya mention terkait isu ini dan tinggi juga interaksi publik atas isu ini. Dan seingat saya dari sejarah Republik kita, perebutan wilayah atau konflik wilayah itu kayaknya baru kali ini terdengar sejak masa bahkan Presiden Soekarno sekalipun. Di oh, awal-awal di masa Presiden Soekarno kita sudah di awal-awal sekali itu sampai tahun 50-an itu sudah selesai tentang batas-batas wilayah. Tentu saja ada kemudian pemekaran-pemekaran tapi tidak pernah ada konflik tentang perebutan wilayah. Baru kali ini dalam sejarah Republik ada permasalahan tentang batas wilayah dan itu jadi menarik buat publik hmm, karena tidak baik-baik saja selama ini. hmm, Secara kultural orang-orang Singkil tahu itu adalah wilayah mereka. Secara kultural juga orang-orang yang di Sumatera Utara tahu itu wilayah Aceh seperti itu. Dan kemudian ini membuat percakapan tentang 4 wilayah itu tidak hanya dibicarakan di Aceh dan tidak hanya dibicarakan Sumatera Utara, tapi juga menjadi perhatian nasional. Orang Aceh mengatakan ini wilayah Aceh, orang Sumatera mengatakan itu memang betul wilayah Aceh,
Media nasional juga ngapain Republik, ngapain pemerintah pusat, Kemendagri dalam hal ini eh, mencoba mengalihkan wilayah itu ke Sumatera Utara. Interaksi tertinggi karenanya kita dapati ada dalam mention, bukan dalam amplifikasi, tapi dari orang per orang menyampaikan pendapatnya. Oh, oke. Mereka punya pendapat dan disampaikan. Nah, kalau melihat trennya, kita lihat dari tentang Aceh dan ini, kita lihat dari 1 Juni, meskipun percakapan baru ramai pada belasan, tapi kita lihat apakah sudah ada perbincangan tentang ini. Ternyata ada meskipun sedikit saja. Puncaknya memang baru terjadi pada 16 Juni di media sosial. Itu tinggi sekali, dipicu gunjingan, kalau mau saya pakai bahasa yang agak aman, gunjingan tentang keputusan keputusan Mendagri, mengalihkan itu ya, mengalihkan 4 pulau ke Sumatera Utara. Juga tentu saja di sana disertai dengan pernyataan-pernyataan dari beberapa petinggi negeri ini. Ada Pak Yusril, lalu kemudian ada juga kemudian Mensesnek, dan berikutnya kan ada Pak Prabowo akhirnya berbicara. Tetapi isu ini sebenarnya mulai ramainya itu memang betul ketika ada pertemuan dua gubernur Sumatera Utara dan Aceh di meja makan, dan gubernur Aceh izin pamit meninggalkan pertemuan itu, diserahkan perbincangan kepada petinggi daerah ya, kepada pejabat provinsi gitu. Itu rame loh, kenapa ini ditinggalin. Awalnya kita belum tahu tuh Pak Bonggas, ini Ya. problemnya apa sih. Oh, ternyata problemnya adalah tentang pengelolaan 4 pulau. Loh, emang 4 pulau kenapa harus dikelola bersama? Ternyata dialihkan. Jadi memang ramenya dari situ. Kalau di media online sendiri itu ramenya pada 17 Juni setelah Pak Prabowo menetapkan 4 pulau menjadi bagian dari Aceh. Sebenarnya bukan menetapkan, ya mengembalikan itu menjadi wilayah Aceh, karena secara sejarah dari sosio kultural, historis semuanya milik Aceh gitu. Kayak gitu. Jadi sangat tinggi percakapannya, antusias publik juga sangat tinggi, dan kalau kita lihat petanya, peta percakapannya ini semuanya ngumpul. Nih kita lihat dari sudut pandang masyarakat Aceh. Sebelumnya kami pengen lihat dari sudut pandang terhadap keputusan Kemendagri. Ya, Merah semua kayak gitu Pak. Eh, ya betul. Kalau kayak gitu kayaknya kok kita lagi ngasih tahu, eh, kayaknya kita sedang berada di posisi Kemendagri kayak gitu. Ini nggak benar nih. Kita ganti sudut pandangnya, kita lihat dari sudut pandang masyarakat Aceh. Ternyata Mhm. keputusan Kemendagri itu ya, ditolak, dan masyarakat secara umum mendukung kembalinya 4 pulau ke Aceh. Jadi secara umum total masyarakat Sumatera Utara, masyarakat apalagi masyarakat Aceh dan di nasional itu mendukung ini dikembalikan ke Aceh, kayak mendukung masyarakat Aceh, mendukung ya sejarah, mendukung kultur dan sebagainya di situ. Ya, Terbagi dalam 4 ya, publik umum yang suka kritis memang, lalu yang pro Aceh ini ada dari 2 tuh, pro Aceh, masyarakat Aceh sama masyarakat dari Sumatera Utara. Banyak yang ngapain sih gubernur saya begini. Aneh banget kayak gitu. Itu saya kira, dan kalau dilihat dari sentimennya emang kelihatan tuh, sentimen positif di media online lebih, katakan sedikit lebih rendah daripada di media sosial. Artinya sentimen yang yang negatif itu kan berarti dia mendukung ini ya, Mendagri ya, mendukung putusan Mendagri. Porsinya tentu lebih besar di media online. Sebabnya adalah media kan harus berimbang, Pak Bonggas. Dia ya, harus menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mendagri. Tentu saja di dalamnya mungkin ada kritik nanti dengan dibenturkan dengan pernyataan dari pengamat atau dari pihak lain kayak gitu. Tetapi media memberikan porsi yang saya kira juga cukup berimbang, terutama di awal-awal tentang isu ini. Saya kira secara garis besar itu Pak Bonggas yang ya. bisa saya sampaikan. Nah, ini kalau kita lihat sequence dari perkembangan isu dan tadi sentimen positif negatif, kalau kita lihat di awal sebelum ada keputusan Pak Prabowo, memang nadanya
kritis terhadap pemerintah, kritis terhadap Mendagri, kritis terhadap terhadap keluarnya Itu keputusan tersebut gitu ya. betul semua. Dan kalau kita lihat pro-nya memang lebih hampir semua publik, mungkin bukan Ya, hanya di Aceh saja, hampir di seluruh Indonesia semua memihak kepada Aceh begitu ya kalau kita lihat betul. di sini ya. Kecuali mungkin tadi tokoh-tokoh di Sumatera Utara, kalau itu saya pikir jelas gitu ya, apakah presiden, DPRD, tokoh di Sumatera Utara pasti ada keberpihakan. Dan kita melihat kalau yang setelah pasca Pak Prabowo menetapkan itu, positifnya tentu saja hampir semua mendukung keputusan positif Pak Prabowo seperti ini ya. Nah, eh, kalau kita lihat tadi paling banyak justru di Twitter ya. Hmm. Pembicaraan publik hampir semua mentionnya sedikit tapi pembicaraannya besar. Nah, kalau untuk media online, eh, katakanlah tadi seperti IG, kemudian TikTok, apakah itu cukup menjadi pembicaraan besar juga di sana, atau jomplang sekali, lebih banyak di Twitter, dan ini kenapa seperti ini, Mas Nova? Ya, kalau melihat petanya, memang Twitter itu saya share lagi. Kalau melihat demografi atau peta percakapannya, di kanal mana yang paling tinggi, yang engagement paling tinggi memang Twitter. Setelah itu adalah YouTube, lalu Facebook dan Instagram. Kenapa Twitter? Karena percakapan ini tidak lagi. Jadi kalau kita lihat demografinya gitu, demografi percakapannya, penggunanya, Mhm. Twitter itu terkonsentrasi pada percakapan-percakapan yang sifatnya nasional. Jadi sebagian besar pembicaranya ada di Pulau Jawa. Ini permasalahan ini ditarik menjadi permasalahan nasional, artinya begitu. Tapi kalau kita geser ke Facebook dan ke Instagram, pembicara utamanya atau akun-akun influencernya justru adalah akun-akun influencer yang lokal, yang ada di daerah. Jadi dan kita tahu di Sumatera Utara serta di Aceh lebih besar memang akun media sosial yang lebih dominan di sana adalah Facebook dan Instagram, lalu setelah itu TikTok. Artinya isu ini menjadi perbincangan publik di Aceh sesuai dengan kanalnya gitu, sesuai dengan menjadi perbincangan publik di Ya. Sumatera Utara sesuai dengan platform yang dominan di sana, ialah Facebook dan Instagram. Di YouTube menjadi nomor 2, tetapi saya lihat kebanyakan memang YouTube ada akun influencernya adalah akun-akun influencer nasional. YouTube itu kan sebagian besar isinya adalah clipping ya, clipping dan analisis dari pemberitaan atau dari debat argumentasi di media sosial gitu. Dan itu dikapitalisasi dan itu dijadikan konten oleh YouTuber, rekan-rekan YouTuber yang ada di sebagian besar influencer-influencer yang basisnya ada di Jawa. Sehingga bisa dikatakan YouTube dan Twitter sama tuh mencoba menarik isu ini dari isu lokal menjadi isu nasional. Dan isu ini tetap dipertahankan menjadi isu tetap diramaikan gitu dalam perbincangan sehari-hari oleh Facebooker dan Instagramer di daerah Aceh dan di daerah Sumatera Utara. Gitu kira-kira Pak Banggas. Betul. Ini mungkin yang tidak terpantau di sini percakapan di WhatsApp ya. Karena saya mempunyai beberapa grup WhatsApp juga penuh sekali dengan isu-isu seperti ini gitu ya, masuk tentu saja dicomot dari apakah Twitter, apakah YouTube gitu ya, kemudian dikasih komentar tambahan dan lain-lain. Jadi memang menarik. Nah, Mas Nova, berkaitan dengan isu, tadi kan isu besar seperti itu. Saya sebetulnya tertarik melihat bagaimana isu ini kemudian dikaitkan dengan isu-isu lain gitu ya, yang cukup sensitif dan mungkin penuh spekulasi gitu ya, karena isu ini melibatkan misalnya Aceh gitu ya, sebagai daerah yang dulu pernah berkonflik gitu ya, Ya, kemudian berkaitan dengan posisi Pak Tito sendiri,
sebagai Menteri Dalam Negeri, posisi dari Gubernur Sumatera Utara yang menantu dari mantan orang nomor satu di Indonesia. Nah, isu-isu apa lagi yang muncul di permukaan yang boleh bukan bukan hanya tentang konflik perebutannya gitu, tapi hal-hal lain yang seputar itu bisa nggak, Oke. Mas Nova? Oke. Ya, kalau Oh, kita sudah. lihat ada beberapa isu, kami sebenarnya batasi hanya 6 isu saja, tetapi Oke. sebenarnya ada 10 isu besar yang bisa kami Hmm, klasifikasi. Jadi kita batasi 6 untuk ditampilkan. Pertama memang klaim historis atas 4 pulau itu. ya, Dan ini sudah kita bahas tadi. Sebagian betul. besar bincang ya tentang ini. Hmm. Yang kedua jadinya adalah tentang Oke. spekulasi tentang adanya potensi migas di Oh, 4 oke. pulau itu. Dan Ya, ini kemudian menjadi kemana-mana perbincangan Pak Bonggas. betul. Jangan-jangan ini diajukan, ini dipindahkan ke Sumatera Utara karena ada potensi ekonomi di sana. Dan kemudian dihubungkan dengan adanya pidato Pak Luhut di DPR kalau tidak salah yang menyatakan ini kayaknya susah, kami kesulitan mengundang investasi karena bla bla bla, karena harus menggunakan jalur darat sekian jam dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kemudian jadinya diarahkan ke sana. Jangan-jangan ini karena ada kepentingan ekonomi, makanya dipindahkan pengelolaannya ke Sumatera Utara. Karena kalau dengan Aceh akan repot sekali ini pengelolaannya. Kira-kira seperti itu. Mas Nova, saya mendapatkan juga informasi, nggak tahu kevalitannya apa, bahwa ada blok eh, sumber daya minyak yang potensinya besar sekali katanya ada di sana gitu ya. Ini nggak tahu, tapi ini juga muncul juga ya di percakapan seperti itu. Betul, muncul. Dan ini cukup besar percakapannya. Jadi, orang berspekulasi, kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk pemerintah pusat menyerahkan ini kalau tidak ada eh, Udang di balik batu. ada yang melatar belakangi penyerahan itu, gitu. Iya, Kenapa? Dan kemudian itu penyerahan perbincangan tentang potensi migas, tentang kepentingan ekonomi itu kemudian dihubungkan dengan tuduhan kelima nih, tentang nah, adanya geng Solo dalam upaya memindahkan secara administratif pengelolaan 4 pulau itu. Meskipun Bobby meminta dikelola bersama gitu, tapi ini tetap saja publik berasumsi jangan-jangan ini karena ada kebutuhan kelompok tertentu, sehingga itu dipindahkan kayak gitu. ya, ya, Dan ini berhubungan dengan balik lagi, itu berhubungan dengan ekonomi. Apakah potensi migas, apakah potensi tambang lainnya, ya. apakah potensi pariwisata atau lain-lainnya. Spekulasi terlalu banyak saya kira di situ. Ya. Nah, selain itu sebenarnya yang juga dibicarakan adalah tentang seberapa besar dan seberapa baik Pak Prabowo ini dalam memimpin kabinetnya. Hmm, Karena hanya dalam hitungan minggu, Pak Bonggas, kemarin kita bicara tentang Raja Ampat, Kel. hari ini kita berbicara tentang Sumatera Utara kayak gitu. Ya, ya. Eh, Hanya dalam beberapa hari kita sudah pindah dari ujung barat dari ujung timur ke ujung Dari barat. ujung timur. Dua isu ini didorong oleh menteri-menteri Hmm. yang dalam tanda kutip adalah warisan Pak Jokowi. Publik juga bertanya-tanya, jangan-jangan ini Pak Prabowo di dalam tidak terlalu kuat sebenarnya. Jangan-jangan saham Pak Prabowo, saya ulangi, saham Pak Jokowi dalam pemerintahan ini terlalu kuat sehingga Pak Prabowo tidak bisa banyak bermanuver atau tidak terlalu banyak bisa mengontrol Ya, pembantunya gitu. Pembantunya kayaknya beneran masih masih mengatakan Jokowi adalah bos kami. ya, ya. Saya itu spekulasi-spekulasi publik. Tentu saja di sana ada harapan. Harapannya adalah Pak Prabowo bahkan desakan adalah salah satunya mengevaluasi kinerja menteri-menterinya karena ini sudah beberapa kali terjadi kegaduhan seperti ini. Juga agar Pak Prabowo lebih memprioritaskan Mhm. program-program yang memang bermanfaat betul
sehingga hal seperti ini tidak terjadi berulang-ulang kayak gitu. Baik. Tentu saja kemudian adalah desakan untuk coba deh itu undang-undang tentang korupsi, undang-undang tentang perampasan aset itu Oh, perampasan aset. dorong Iya. lah agar hal-hal seperti ini bisa mungkin diredam ketika terbukti menjadi ladang korupsi. Kayak gitu Pak Bunga. Iya. Netizen spekulasinya terlalu jauh atau Iya. tidak terlalu jauh. Apakah ruang publik di ruang digital itu menjadi, saya kira menjadi ruang berdiskusi bagi netizen, Iya. atau justru ruang untuk mendorong narasi tertentu bagi netizen, saya kira kita serahkan nanti. Kita lihat nanti Pak Munggas. Betul, betul. Jadi kalau saya lihat begini mungkin apapun pembicaraan atau perbincangan di publik biarkan saja itu menjadi diskursus katakanlah seperti itu. Kalau di periode sebelumnya mungkin kalau kita lihat masyarakat tidak berani untuk mengungkapkan unek-uneknya gitu ya karena besarnya pengaruh dari buzzer pemerintah mungkin kita terbuka saja di sini gitu ya sehingga kalau mengemukakan pendapat yang berbeda itu langsung diserang habis-habisan bahkan ada beberapa akun yang harus kehilangan akunnya gitu ya itu terjadi mungkin di sebelumnya tapi kalau Iya. sekarang saya lihat masyarakat ini bebas sekali menjelaskan unek-uneknya mendeskripsikan bahkan melalui skenario-skenario spekulatif bahkan ya yang belum tentu benar juga gitu tapi akhirnya menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain gitu ya kemudian mengambil kesimpulan dan kemudian menjadikan pembicaraan di publik. Nah kalau menurut saya ya kita nggak bisa membendung pendapat publik ya Ya. artinya kita bisa meluruskan, kita bisa memberikan literasi, tapi yang berkembang di publik biarkanlah berkembang gitu ya. Jadi publik merasa bahwa dia punya freedom of expression gitu ya asal memang jangan arahnya kepada hal-hal yang disintegratif gitu ya, terlalu menyudutkan dan lain-lain. Gimana Mas Nova melihat ini dalam Ya, Kak, konteks kalau uh, kalau belakangan ini memang terasa ruang digital jadi sedikit lebih longgar, bisa ya dikatakan agak lebih sehat dibanding sebelumnya. agak lebih sehat? Agak lebih sehat, meskipun Pak Bonggas harus Ya, diakui juga masih ada upaya-upaya pembungkaman suara publik masih ada dengan ya. upaya meretas. Kemarin belum lama tadi pada UU TNI kita masih Oh iya betul. mendengar Ya, ada upaya melakukan peretasan, lalu belum lama juga ada upaya intimidasi terhadap terhadap media ya. publik ya, ketika bersuara kritis ya. Tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, Hmm. kalau frekuensi memang jauh ya, jauh sekali menurun kayak gitu. Kalau Betul. dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, Dan ya, ini saya kira sangat baik untuk demokrasi. Ini sehat sekali untuk demokrasi karena kalau publik diberi keleluasan untuk berdiskusi, tentu saja kita akan bisa mendapatkan suara-suara, narasi-narasi, argumentasi-argumentasi yang lebih baik, yang bisa kita ajukan itu. Kita bisa pertentangkan narasi-narasi atau argumentasi-argumentasi itu untuk menguji apakah apa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah sudah sesuai dengan semangat demokrasi ataukah belum. Begitu juga sebaliknya, kita juga bisa menguji suara-suara dari publik ini apakah memang ini sesuai dengan semangat demokrasi, memajukan kepentingan publik atau hanya menguntungkan kepentingan tertentu saja. Jadi ketika ada keleluasaan, sedikit kebebasan, suara-suara itu menjadi lebih sedikit terdengar, Pak Bungkas. ya. Baik. Terakhir dari saya, kasus ini saya melihat tentang peran penting dari influencer dan tokoh bangsa, ya, tokoh-tokoh nasional lah dalam menyuarakan kepentingan ini, permasalahan ini. Misalnya kita lihat kemarin mulai dari Pak SBY, Pak JK itu Betul. berikan penekanan-penekanan penting ya yang memang menjadi pertimbangan utama juga saya yakin Pak Prabowo dalam memutuskan gitu. Influencer juga
memainkan peranan karena hampir tidak terpolarisasi kalau menurut saya yang kemarin ya. Hampir semua arahnya membela kepada Aceh. ya keberpihakan terhadap Aceh. Bagaimana Mas Nova sepakat ini? Iya, ya. Eh, peran-peran influencer besar itu kemudian kalau kita belajar lagi, jadi eh, menghubungkan dengan sebelumnya, peran-peran influencer kita, Ya, peran-peran tokoh nasional kita itu terdengar dengan jelas betul. ketika suara buzzer, suara bot itu tidak lagi dominan di media sosial. Ini Nah, jadi lebih jernih ini kita membacanya. Kalau betul. sebelumnya hal-hal seperti ini, wah akan ramai dengan isu lain ya Pak Bunggas ya. Ya, Nah, itu betul sekali dan tentu saja dua tokoh nasional yang saya kira sangat berpengaruh terhadap Aceh dalam sejarah Republik ini, Pak SBY dan Pak JK dengan mendamaikan Aceh itu menjadi sangat penting bagi isu ini. Suara presiden menjadi sangat penting dan sebenarnya kalau tadi dikatakan eh, tentang Pak Prabowo mungkin mendengar Pak SBY dan Pak JK. Saya jadi penasaran Pak Punggas. Sebenarnya peran Presiden dalam menyelesaikan isu ini sudah tepat? Apakah terlambat sebenarnya? Apakah sudah tepat waktunya atau sudah tepat responnya? ya, Lalu apa yang bisa kita pelajari sih dari hal ini sebenarnya? baik. Ini eh, tentu saja kemarin diskusi publik juga berbicara mengenai tadi, mengenai ini Pak Prabowo pegang kendali 100% nggak sih terhadap kabinet-kabinetnya ya, berkaitan dengan banyak krisis-krisis, katakan Iya, konflik-konflik di masyarakat kemarin, nikel di Raja Ampat gitu ya, Pak Bahlil jadi apa namanya sasaran katakanlah seperti itu ya. Kemudian sekarang Mendagri Pak Tito menjadi sasaran. Memang apa eh, permasalahan ini menjadi pembicaraan publik, tapi menurut saya eh, Pak Prabowo berhasil memberikan kepastian hukum dan keputusan yang tepat pada saat yang tepat. Ya, karena kalau kita lihat dari mulai masalah itu kemudian muncul menjadi pembicaraan publik dan kemudian bagaimana keputusan itu dibuat, menurut saya ini relatif cepat. Eh, Tadi Mas Nova tunjukin ya mulai kapan menjadi pembicaraan dan kemudian dari diputuskan nggak lebih dari 2 minggu mungkin ya untuk kita lihat pembicaraan publik itu kemudian diputuskan ya melalui sebuah keputusan yang tepat, bahkan keputusan itu dilakukan presiden pada saat di luar negeri ya melalui betul. rapat Iya, terbatas online ya. iya, Artinya saya pikir Pak Prabowo sudah melihat ada krisis di sini yang harus segera diputuskan dengan cara yang tepat, yang diundang semua pihak-pihak terkait, termasuk Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara gitu ya, Pak Mendagri duduk persoalannya seperti apa dan sensitivitas itu terlihat jelas. Jadi ini kalau ini dilakukan survei saat ini, saya yakin approval rating dari Pak Prabowo naik kembali gitu ya. iya, Apalagi iya. setelah minggu lalu kasus Raja Ampat juga diputuskan melalui keputusan yang menurut saya cukup bijak dan berpihak kepada keinginan masyarakat juga. Jadi, bukan semata-mata berpihak kepada keputusan masyarakat, tapi memang keputusan yang bijak yang dilakukan pada saat yang tepat. Jadi menurut saya ini sudah tepat mengenai masalah eh, apa pilak polar gitu ya, matahari kembar gitu ya. Pak, terhadap menteri-menterinya itu saya pikir akan terus menjadi pembicaraan ke depannya. Tapi sekali lagi keputusan kemarin berhasil meyakinkan publik bahwa presiden cukup sensitif dan bisa bijak melakukan Mm. uh, keputusan itu. Poin saya yang pertama, kalau kita ditanya mengenai keputusan presiden, kemudian kalau kita tadi ditanyakan Mas Nova, pelajaran apa yang bisa diambil? Nah, ini menurut saya beberapa hal ya. Tadi yang pertama, keputusan presiden tepat. Jadi pemimpin, eh, menteri-menteri, birokrat, mungkin nanti kepala daerah juga mesti meniru pola seperti ini. Bahwa kalau ada krisis di masyarakat,
ada konflik itu harus cepat diputuskan gitu ya. Ya, Jadi jangan sampai berlarut-larut karena semakin berlarut-larut isunya semakin kemana-mana ya, ya, semakin nggak jelas, semakin publik akan spekulatif dan spekulatif ini nggak bagus untuk sebuah pemerintahan ya. Jadi ketegasan penting di sini. Nah, kedua tadi peran tokoh bangsa ya, peran tokoh bangsa atau influencer dalam membawa masalah ini. Nah, ini kan sebuah bukti baru lagi, no viral no justice gitu ya. Muncul lagi kita gitu ya. Begitu viral kemudian segera diputuskan dan skenarionya sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Artinya yang namanya tokoh-tokoh bangsa nggak boleh diam, terutama mereka yang terlibat di dalam proses sejarah itu sendiri ya, bagaimana Pak SBY dan Pak JK setengah mati melakukan proses perundingan gitu ya pasca tsunami di Aceh sehingga terjadinya perjanjian Helsinki. Itu bukan sesuatu yang mudah dan jangan sampai sesuatu yang sudah membuat teman-teman kita, saudara kita di Aceh kemudian adem ayem, kemudian karena satu masalah kecil ini aja kemudian jadi memunculkan disintegrasi. Saya udah ngeri kemarin muncul membuat dua tiang bendera gitu ya, betul. kemudian Sudah bendera diangkat ini itu muncul. bendera. Iya, jadi isu-isu disintegrasi kelihatan mulai muncul lagi. Nah, untungnya cepat diputuskan gitu ya. Jadi ini penting dan saya pikir kalau kita bicara mengenai potensi dan pengelolaan wilayah, saya yakin wilayah masing-masing itu masih banyak potensi yang bisa dimasukkan selain pulau-pulau yang bersengketa gitu ya. Nah, ini poin kedua tadi mengenai peran dari tokoh bangsa. Nah, yang lain saya melihat ini nanti bolanya akan bergulir rame ke masalah ini, Mas, masalah sentralisasi dan desentralisasi, masalah otonomi daerah atau kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Ya, Saya yakin beberapa minggu lalu saya baru aja bertemu dengan bupati di salah satu daerah di Kalimantan yang daerah 3T. Mereka mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat dalam mengelola sumber daya alam yang kadang-kadang izin semuanya terpusat di pusat kembali gitu ya. Padahal tujuannya ada sentralisasi, undang-undang otonomi daerah kan agar daerah bisa lebih leluasa mengelola wilayahnya gitu ya. Nah, ini sejak adanya Omnibus Law kemarin gitu ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini yang membuat sebagian dari wewenang pemerintah daerah itu ditarik ke pusat kembali. ya, Para yang paling memahami wilayahnya kan orang daerah gitu ya. Saya yakin ini, apalagi Pak Menteri kemarin juga menyatakan bahwa yang dilakukan ini kan bagian dari gerakan nasional untuk pemuktahiran batas cakupan wilayah dan kodifikasi wilayah. Ya. Ada daerah-daerah baru, misalnya kayak di Papua gitu ya, ada Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan gitu yang semua nanti ada batasnya gitu ya. Nah, ini saya khawatir ke depannya kalau ini tidak dicermati lagi, banyak daerah lain yang kemudian wilayahnya bersinggungan. Jadi ini perlu dicermati nanti hasil kodifikasinya itu seperti apa dan setiap daerah untuk bisa mempelajari itu dengan baik. Nah, tadi dalam konteks pusat mengenai masalah kewenangan daerah untuk mengelola wilayah dan sumber daya alamnya, saya pikir ke depan ini bisa menjadi sebuah isu menarik lagi. Dan terakhir, pelajaran yang bisa diambil mungkin bagi semua, bagi pemerintah pusat juga, cobalah kita sensitif terhadap beberapa wilayah di Indonesia yang mempunyai sejarah yang berbeda, yang mempunyai kompleksitas masalah yang berbeda gitu. Jangan semuanya atau semua permasalahan itu disamakan gitu. Tiap daerah punya keunikan wilayah, terutama tadi saya sebut katakanlah Aceh, kemudian Papua, mungkin Maluku gitu ya, Maluku Utara. Ini kan punya sejarah yang berbeda-beda yang membuat mereka cukup unik. Nah, pahamilah itu dalam konteks NKRI. Ini yang saya lihat pelajaran yang berharga dari kasus kemarin gitu. Jangan semua disamakan, jangan semua ya yang penting
maunya pusat gimana atau maunya mayoritas wilayah seperti apa, nggak bisa Iya. seperti itu juga. Makanya kenapa ada namanya daerah istimewa gitu kan, karena ya DIY punya keistimewaan sendiri, Aceh punya keistimewaan sendiri gitu ya. Nah, daerah-daerah seperti ini terutama juga sekarang Papua, ini Papua juga akan menjadi menarik juga kalau kita bicarakan, kita harus betul-betul berhati-hati dalam dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan di daerah-daerah tersebut karena bisa menimbulkan sensitivitas dan daerah-daerah tersebut ini mempunyai koneksi internasional yang cukup kuat juga gitu ya. Iya. Kalau kita tidak hati-hati, ya kita tidak mau mengulangi sejarah di tahun 1991 gitu ya dengan lepasnya Timor Leste. Nah, ini saya pikir pelajaran berharga yang semuanya harus mengambil hikmah dari peristiwa itu. Ini Mas, maaf kalau terlalu panjang, tapi beberapa poin tadi kalau menurut saya penting untuk bukan sekedar oh ini ada masalah selesai. Ini ada masalah selesai gitu ya. Karena masalah selalu ada, tapi bagaimana kita mengambil hikmah, bagaimana kita mengambil lesson learn dari setiap kejadian supaya kita selalu menjadi bangsa yang lebih baik, kita menjadi masyarakat yang selalu lebih dewasa dalam menghadapi permasalahan dan kita menjadi pemerintah yang lebih sensitif dalam mengambil kebijakan atau policy. Mungkin itu kalau dari saya, Mas Nova. Sepakat, Pak Bung Gas. Memang NKRI kita nomor satu, Pak. NKRI harga mati. Ya, Tapi jangan lupakan juga, tiap daerah itu punya keunikan dan mereka harus diperhatikan keunikan dan dihargai dan ya, dihidupkan. Jangan kemudian semuanya ditarik menjadi pusat kayak gitu ya, Pak. ya, Saya ya. sepakat, Pak Bung Gas. Sepakat. Baik, ini eh, apa mudah kita harapkan masalah-masalah kayak gini kan tidak terjadi lagi ya. Tapi Hmm. paling tidak pengalaman berharga ini bisa menjadi bekal bagi bangsa, pemerintah maupun masyarakat dalam melihat. Saya pikir ini kalau kalau kita menjadi sutradara sinetron gitu ya. Ini ini sudah bagus gitu ya. Skenarionya happy ending gitu ya Ya, istilahnya gitu kan. Ini positif gitu. Tapi bukan tidak mungkin ke depan ada drama-drama baru yang tidak berlangsung happy ending gitu ya. Nah, ini eh, kita kita perlu belajar bersama sebagai bangsa dan semoga tidak ada masalah-masalah besar lagi. Ini kita masalahnya internasional aja udah ruwet ini ya sekarang. Hampir konflik bersenjata hampir terjadi di semua wilayah dan iya. ini ke depannya bisa mempengaruhi Indonesia ya. Saya ke isi bensin udah naik gitu ya. Kalau kita ke Shell gitu ya, itu Mm-mm. udah harganya naik. Nah, kalau nanti Teluk Hormuz betul diisolasi oleh Iran dalam kaitan Iran Israel ini Ya, dampaknya bisa kemana-mana gitu ya. Kita betul. belum terlalu pulih dalam kondisi ekonomi ini bisa memperpanjangnya. Mudah-mudahan eh, kita sebagai bangsa dan pemerintah pusat bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan baik. Itu harapan kita ya, Mas Nova. Ya, Baik, Mas Nova, terima kasih diskusinya. Kita nanti ketemu lagi minggu depan tentu saja di topik-topik yang menarik, pembicaraan netizen, bagaimana pemerintah menyikapi dan bagaimana kemudian isu-isu itu berkontribusi terhadap pergerakan bangsa kita. Terima kasih untuk data dan diskusinya kita pagi ini, Sobat Politician Academy. Kita bertemu lagi minggu depan dan salam kebangsaan.